Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Itu semua bukanlah karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan sangat mengasihi kita. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, tetap andalkan Tuhan. Mari kembali kepada Alkitab, firman-firman kebenaran, supaya kita itu betul-betul mendapatkan bagaimana seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi kita hidup di dalam dunia ini bukan seturut dengan kehendak kita, tapi kita seturut dengan kehendak Tuhan. Karena kita dilahirkan ke dunia ini, Tuhan ingin kita seperti gambarannya. Tapi banyak manusia pada saat ini tidak mau seturut dengan gambarannya, tidak mau seturut dengan kehendaknya, tidak mau seturut dengan firman Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa kita pintar, merasa kita hebat, merasa kita wah, sehingga kita tidak kembali kepada Sang Pencipta. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika demikian kemanakah akhirnya kita jika kita meninggalkan dunia ini? Jangan-jangan kita nanti sama seperti zaman-zaman Nuh, semuanya kita akan dimusnahkan. Karena apa? Karena Tuhan telah kecewa menciptakan manusia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu harus kita renungkan, harus kita itu pikirkan selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Jadi kesempatan itu tidak ada dua kali, tapi kesempatan itu hanya satu kali saja. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus kembali kepada firman kebenaran, supaya kita itu berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kita tidak akan mengerti bagaimana jalan-jalan Tuhan. Tentu kita melakukan seturut dengan kehendak kita. Banyak saat ini manusia, khususnya orang Kristen, mengikuti aturan-aturan manusia, bukan mengikuti aturan kebenaran firman Tuhan. Padahal kita banyak saat ini sudah membaca firman Tuhan, tapi tidak melakukannya taat dan setia. Jadi jika demikian Bapak Saudaraku, bagaimana perasaan Tuhan melihat kita jika kita tidak taat dan setia melakukan firman-Nya? Jadi Bapak Saudaraku, jika kita mengaku kita ini sudah anak-anak Tuhan, marilah berupayalah semaksimal mungkin kembali kepada firman, yaitu Alkitab yang kita percayai. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita buka Alkitab kita. Kita akan baca Timotius 4 ayat 1. Di sini katakannya kepada kita dengan tegas, mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran sesat setan-setan. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan mengatakan, Rasul Paulus mengatakan kepada kita, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cara mereka. Jadi Bapak Saudaraku, harus kita waspada dan hati-hati, karena di akhir zaman ini katanya ada roh penyesat. Dia sudah murtad dan dia menjadi roh penyesat. Jadi ini semuanya Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada Alkitab, kita menganggap kita ini masih di dalam firman-firman kebenaran. Jadi jika kita tidak melihat gambaran kita disesuaikan dengan Alkitab, tentu kita tidak tahu apakah kita sudah keluar dari Alkitab, apakah masih kita melakukan seturut dengan Alkitab. Jadi cermin kita adalah Alkitab. Rel yang kita jalani itu adalah Alkitab. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak mengikuti seturut dengan Alkitab,
berarti kita sudah keluar dari jalur seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, itu harus kita menyadarinya supaya kita jangan lari jauh dari kebenaran firman Tuhan. Karena jika kita hanya mengikuti saja, jika kita hanya mendengar saja, tidak ada kepastian. Karena apa? Rata-rata manusia menganggap atau merasa. Jadi tidak ada satupun manusia jumpa langsung dengan Tuhan. Jadi bagaimana dia tahu kepastian itu kita ini sudah di dalam Tuhan. Jadi rata-rata manusia memakai perasaan. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita memakai perasaan kita, itulah kita bisa menjadi lari. Karena apa? Karena tidak ada kepastian. Jadi jika kita kembali kepada Alkitab, firman yang kita percayai, tentu kita seturut dengan prosedur, seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan apa yang difirman Tuhan kepada kita. Jadi di sini kita melihat ayat 3 mengatakan kepada kita, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan, melarang yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, semuanya adalah baik, satu pun tidak ada yang haram jika kita melakukannya seturut dengan firman Tuhan. Jika kita melakukannya seturut dengan kehendak manusia, tentu itulah melanggar firman Tuhan, sehingga kita mengaduk-aduk firman, sehingga kita mengubah-ubahkan firman, sehingga kita itu tidak tunduk kepada firman Tuhan. Sehingga yang tidak terlarang dari Alkitab ini kita mengonsumsinya dengan tidak terlarang. Karena apa? Karena kita memakai firman Tuhan ini seturut dengan kehendak kita. Di sini katakan tadi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi di sini katanya satu pun tidak ada yang haram jika memang itu adalah benaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, contoh kecil kita mengatakan tidak ada yang haram, semuanya bisa dimakan. Berarti kita, kalau kita tidak melalui firman Tuhan, kita menganggap berarti racun itu juga tidak haram. Nah, racun itu kita tahu membunuh manusia, berarti itu juga tidak haram, boleh kita makan. Nah, jadi itu harus kita kembali kepada firman Tuhan supaya kita betul-betul mengetahui mana itu haram, mana itu tidak. Di sini kalau kita coba firman Tuhan ini dengan satu ayat ini, tentu di sini tadi katakannya, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian berarti Adam dan Hawa tidaklah jatuh ke dalam dosa. Karena apa? Karena kalau kita tangkap satu firman Tuhan ini, semuanya adalah halal. Buah kayu yang di Taman Eden itu semuanya halal, walaupun Tuhan melarang. Nah, jadi ini seringkali kita tutupi yang terlarang itu. Kita menganggap yang firman Tuhan mengatakan semua buah kayu di taman ini boleh kamu makan, titik. Itu kita buat. Jadi kita tidak garis bawahi hanya satu di tengah Taman Eden ini. Itu tidak kita bukakan, tapi kita itu tutupi sehingga semuanya boleh, sehingga itu semuanya halal. Ini juga firman Tuhan ini begitu. Kita sini melihat tadi, karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Jadi Bapak Saudaraku, yang diciptakan Tuhan itu apa? Yang disuruh Tuhan itu makan itu apa?
Yang disuruh Tuhan itu hal itu apa? Jadi kita itu harus kita meneliti firman Tuhan ini, harus kita kembali kepada firman Tuhan, apa yang tidak haram itu. Jangan kita mengatakan semuanya itu halal. Nah, berarti semuanya boleh makan. Baik racun tadi pun boleh kita makan karena semuanya halal. Jadi Bapak Saudaraku, mari kita buka hati kita lebar-lebar. Kembali kepada Alkitab. Jangan kita comot firman Tuhan ini hanya satu ayat ini, semuanya halal. Jadi Bapak Saudaraku, di sini seringkali kita ditutupi. Seringkali kita sini dibutakan supaya kita itu menghalalkan segala cara, menghalalkan segala makanan. Kenapa? Karena itu kehendak daging kita. Yang kita lakukan itu adalah kehendak daging kita, bukannya kehendak Tuhan. Jika kehendak Tuhan yang kita lakukan, walaupun itu bertentangan dengan daging kita, itu mungkin halal. Karena apa? Yang kita lakukan itu adalah kehendak Tuhan. Tapi karena kita halalkan itu kehendak daging kita, karena kedagingan kitanya, maka kita katakan itu halal karena selera kita. Jadi bukannya selera Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus mengerti apa sebetulnya rencana Tuhan, rencana Rasul Paulus ini, sehingga dia mengatakan semuanya halal. Semua yang diciptakan Tuhan adalah halal. Jadi Bapak Saudaraku, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, sehingga semuanya itu kita menganggap halal. Semuanya kita menganggap itu semua boleh. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, sebab semuanya itu dikuasai, dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikut selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek moyang tua. Latihlah dirimu beribadah. Jadi Bapak Saudaraku, kita sering membaca firman Tuhan, bahkan kita sering mendengar firman Tuhan. Jadi apa yang kita tangkap? Ketika kita membaca firman Tuhan, apa yang kita tangkap? Apa yang kita serap dalam diri kita? Sering yang kita serap itu, sering yang kita tangkap itu adalah keindahan, kesukaan daging kita. Jadi bukannya kita mengambil firman Tuhan itu adalah kesukaan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita menangkap yang seturut dengan daging kita, seturut dengan selera kita. Jadi itu yang sering kita lakukan. Makanya sering kita itu mengatakan semuanya halal, semuanya boleh kamu makan. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian Adam dan Hawa tidak jatuh ke dalam dosa. Memang kalau jika semua boleh dimakan, ternyata Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa karena ada satu yang terlarang, yaitu buah kayu pengetahuan. Jadi Bapak Saudaraku, firman Tuhan ini juga jelas di sini. Kita tahu manakah makanan, manakah tidak makanan. Jadi jangan kita mengatakan semua halal. Jadi itu itu semuanya membabi buta. Kenapa? Karena semuanya kita yang ada di dalam dunia ini halal. Semuanya boleh makan. Berarti itu tidak ada pilihan lain. Semuanya boleh. Berarti tidak lagi ada pembatasan, tidak lagi ada yang dipilih-pilih. Jadi demikian berarti tidak lagi ada obat hama. Obat hama juga halal. Obat hama juga boleh dimakan. Kalau kita tidak pilih-pilih
Kalau jika kita mengikuti firman Tuhan yang kita baca tadi, semuanya halal. Jadi Bapak Saudaraku, kita buka hati kita supaya jangan semua kita itu samakan. Manakah itu terlarang, manakah yang tidak dilarang. Jadi bukannya semuanya itu boleh. Yang dibolehkan itu, yang diperintahkan Tuhan semuanya halal. Seperti yang bilang tadi, semua di Taman Eden ini boleh kamu makan, tapi hanya satu. Jadi semuanya boleh makan, tapi dengan syarat jangan yang satu. Yang pohon kehidupan ini jangan kamu makan. Jadi juga Bapak Saudaraku, kita juga harus diberikan Tuhan itu pemikiran. Apa-apa yang boleh itu, apa-apa yang boleh kita makan itu, apa-apa saja yang diciptakan Tuhan itu, yang semuanya didoakan itu semuanya kudus. Jadi bukan semua. Jangan gara-gara kehendak daging kita mengatakan semua halal. Nah, jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah yang kita comot sehingga kita tidak kembali kepada Alkitab. Sehingga kita itu menganggap semuanya itu adalah baik. Makanya Bapak Saudaraku, baik menurut manusia belum tentu baik menurut Tuhan. Jadi kita itu harus kembali kepada Alkitab. Harus kita kembali kepada firman Tuhan. Disitulah kita bercermin mana itu baik, mana itu halal, mana itu haram. Karena apa? Karena di Alkitab ini sangat jelas. Tuhan sangat detail memberikan firman Tuhan ini kepada kita supaya kita melakukannya taat dan setia. Jadi kita tak usah punya alasan. Banyak saat ini Bapak Saudaraku, kita banyak alasan. Yang beginilah, yang itulah, Tuhan mengatakan semua halal, ya boleh makan. Jadi jangan kita ini peralakan firman Tuhan ini dengan kedagingan kita, dengan selera kita, tapi kita pakailah firman Tuhan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, memang akhir-akhir zaman ini setan itu sangatlah gencar, sangatlah kita itu nina bobokkan, supaya kita jangan melek, supaya mata kita lengket terus, supaya kita tidak melihat firman Tuhan ini, supaya kita jangan membaca surat Tuhan ini. Kemanakah arah tujuan kita? Kemanakah perjalanan kita? Apakah yang dilarang Tuhan? Apakah yang diizinkan Tuhan? Kita disuruh setan itu dengan lelap tertidur, supaya kita itu enjoy. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian, kemanakah kita nanti akhirnya? Jika mata kita tidak melek, jika mata kita tidak melihat, jika kita tidak kembali kepada firman Tuhan, kemanakah kita akhirnya? Jadi Bapak Saudaraku yang kita pikirkan ini akhirnya, bukan sekarang. Jadi banyak manusia berpikir sekarang ini, selagi kita masih hidup dalam dunia ini. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, semuanya kita ini akan berangkat. Satupun kita ini tidak utuh selama-lamanya hidup dalam dunia ini. Pasti kita akan meninggalkan dunia. Dari itu kita memikirkan hal-hal yang akan datang. Bukan mentang-mentang kita itu berkuasa sehingga kita merajalela, sehingga saudara kita kita menganggap lemah, kita pijak-pijak. Kenapa orang itu lemah? Karena dia mungkin berpikir panjang. Karena dia mungkin berpikir Tuhan punya cara, sehingga dia tidak mau melawan. Kita melihat seperti Tuhan Yesus. Dia ditunjangi, dia dicambuk, dia diolok-olok, dia diludahi, dia disalibkan. Tapi tidak pernah dia melawan. Seakan-akan dia itu orang bodoh. Seakan-akan dia itu tidak tahu apa-apa. Jadi Bapak Saudaraku, memang banyak orang yang menokohi orang-orang yang mengikut Tuhan. Kenapa? Karena orang-orang dunia melihat dia adalah sudah mati rasa. Tidak lagi ada perasaan, tidak lagi ada naluri, tidak lagi ada nafsu. Sehingga dia apa-apa saja dia diam. Jadi orang dunia merajalela. Jadi itulah kelemahan-kelemahan orang-orang dunia menginjak-injak orang-orang
yang percaya kepada Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak akan melawan. Jadi Bapak Saudaraku, ini memang mustahil bagi manusia. Jadi rata-rata manusia ingin dihormati, ingin dikagumkan, ingin dipuja, ingin dibesar-besarkan. Kenapa? Itulah manusia. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan mengatakan hendaklah engkau rendah hati. Jadi jika kita rendah hati itu Saudaraku, tentu kita itu tidak ada apa-apanya. Tapi jika engkau merendahkan hati, aku akan meninggikannya. Jadi Bapak Saudaraku, memang sangatlah sukar jika kita berpikir secara dunia. Jika kita berpikir secara daging itu memang sangat sukar. Makanya banyak orang Kristen saat ini tidak melakukan seturut dengan firman Tuhan, tapi melakukan seturut dengan kehendak manusia, dengan aturan-aturan manusia. Karena apa? Karena firman Tuhan ini tidak masuk di akal, seakan-akan orang-orang bodoh-bodoh. Jadi Bapak Saudaraku, jika demikian tindakan kita, bagaimana ke hati Tuhan? Apakah kita menganggap firman Tuhan ini belum sempurna, sehingga kita mengubah-ubahnya, sehingga kita menambah-nambahinya, sehingga kita mengurang-uranginya? Bapak Ibu Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana sebetulnya kepintaran kita? Bagaimana sebetulnya itu kehebatan kita? Dibayangkan Tuhan menciptakan langit beserta isinya. Apa yang kita bisa buat? Salahkan Bapak Saudaraku, nyawa kita ini aja tidak bisa kita bertahan jika Tuhan minta. Jika Tuhan cabut, 1 detik pun kita tidak akan bisa bertahan. Apa daya kita sehingga kita merombak firman Tuhan ini, sehingga kita menantang firman Tuhan ini, sehingga kita menambah firman Tuhan ini? Jadi itu harus kita pikirkan Bapak Saudaraku, bagaimana diri kita ini diciptakan Tuhan, tubuh kita ini diciptakan Tuhan bagaimana. Kita melihat jika kita dalam kesehatan, kita lihat bagaimana rongga tubuh kita ini. Begitu luar biasanya tubuh manusia ini. Segala cara dibuat supaya semuanya berfungsi dengan baik. Bagaimana aliran darah kita, bagaimana saraf-saraf kita, bagaimana semuanya yang bekerja dalam tubuh kita ini. Itu sangatlah luar biasa. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana Tuhan menciptakan kita. Tapi kita memakai tubuh kita ini seenaknya saja. Kita terima bersih. Kita tidak pernah bagaimana Tuhan menciptakan kita, bagaimana Tuhan membuat kita hidup. Jika kita renungkan itu Bapak Saudaraku, tentu kita tidak main-main lagi. Tak pasti kita akan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Kita tidak punya alasan apa-apa lagi, tidak kita membangkang lagi, tidak lagi kita membuat alasan dan sebagainya, tapi kita melakukannya tanpa kesetiaan. Tapi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita memakai logika kita, memakai pemikiran kita, sehingga kita menganggap itu hanya biasa-biasa saja. Bagaimana Tuhan menciptakan tubuh kita ini, sehingga kita tidak pernah bersyukur pada Tuhan, sehingga kita tidak mau bersujud kepada di kaki Tuhan, karena kita menganggap pemberian Tuhan ini, tubuh kita ini, menganggap biasa-biasa saja. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, jika satu organ tubuh kita ini saja yang rusak, kita sudah kalang kabut. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada saudara pelayan saya satu, dia hanya tidak bisa buang air besar, dia sudah kalang kabut. Bayangkan saudaraku, buang sampah aja nggak bisa, sudah menjadi masalah. Jadi itu tidak pernah kita pikirkan. Segala cara dia berbuat supaya dia bisa buang sampah, tapi tidak bisa buang sampah.
hanya bisa makan, dia makan enak, lahap dan sebagainya, tapi tidak bisa membuang sampah. Sehingga yang dimakannya mengumpul semua di dalam perutnya. Itu menjadi masalah. Tapi perkara-perkara itu saudaraku, kita tidak pernah berpikir bagaimana dahsyat Tuhan itu ketika kita makan makanan ini semuanya berjalan dengan baik. Zat-zat yang kita makan ini semuanya bekerja dengan baik. Bahkan racun-racun yang kita makan pun semuanya dia saring dengan ginjal dan hati dan sebagainya. Sehingga bisa dikonsumsi dengan tubuh kita ini. Itu bekerja begitu luar biasa. Tapi itu tidak pernah kita pikirkan adalah pemberian Tuhan. Itu dari tubuh kita. Kalau jika kita bercermin dari tubuh kita ini saudaraku, kita pasti bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Tapi kita ini Bapak saudaraku, karena kita menganggap ini biasa-biasa saja, karena menganggap ini semuanya adalah milik kita, kita tidak pernah bersyukur pada Tuhan. Sehingga kita bangun di pagi hari, kita mengerjakan pekerjaan kita. Bahkan kita membaca firman Tuhan, membaca suratnya aja kita tidak ada kesempatan. Apalagi berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur pada Tuhan. Jadi Bapak saudaraku, jika demikian bagaimanakah hati Tuhan? Jangan kita mengatakan Tuhan itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan itu juga ada kesabarannya, ada batas. Jika Tuhan itu seperti yang kita kehendaki itu Maha Penyayang, Maha Kasih, Maha segala-galanya, tidak Tuhan akan memberi air bah di zaman Nuh. Begitu berjuta-juta manusia dimusnahkan. Tuhan tidak buat itu, tidak buat air bah. Tapi Tuhan punya kesabaran. Tuhan ada batas. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia ini menuntun, membimbing, mengajari kita. Segala cara Tuhan sudah lakukan supaya kita bertobat, supaya kita melakukan firman Tuhan dan taat dan setia. Namun begitu kita masih membangkang, masih mengeraskan hati. Kita mengatakan yang penting hati ini. Semuanya boleh. Yang penting hati ini. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Misalnya saja, ini misalnya kita mengatakan semuanya boleh. Yang penting hati ini. Kalau kita yakin, percaya makanan yang kita makan ini tidak membahayakan kita, coba kita minum racun itu. Kita mengatakan yang penting hati ini, yang penting keyakinan kita, yang penting kita percaya, kita hidup. Coba minum racun itu. Jadi itu fakta. Jadi itu kita harus tahu. Jangan kita mengatakan semuanya boleh. Maksud Tuhan semuanya boleh itu yang dibolehkan Tuhan. Bukan semuanya boleh itu yang dilarang Tuhan. Seperti yang kita melihat, semuanya boleh kamu makan di Taman Eden ini. Semuanya boleh kamu makan biji-biji yang ada di Taman Eden ini. Semuanya boleh. Tapi ada yang dilarang Tuhan. Jadi jangan kita semua kan boleh semua. Jangan kita ratakan semua. Yang penting hati ini. Tuhan tahu hatiku. Tuhan tahu bagaimana pikiranku sekarang ini. Itu alasan. Alasan demi alasan. Sehingga banyak saat ini semuanya boleh. Seturut dengan kehendaknya. Walaupun dilarang dengan firman Tuhan, semuanya boleh. Kenapa? Karena firman Tuhan tadi hanya dicomot. Hanya satu ayat. Boleh semuanya, semuanya halal. Jika kita doakan dalam nama Yesus. Bapak Ibu saudaraku, jangan kita itu menjadi kita itu tidak mengerti. Yang dilarang itu tetap dilarang. Yang boleh itu yang boleh. Semua yang Tuhan mengatakan itu, semua yang dikhususkan itu yang boleh, bukan yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu tetap tidak boleh. Jadi jangan kita mengatakan yang tidak boleh itu pun boleh.
Itu artinya membabi buta. Itu mengatakan tidak mau kembali kepada Alkitab. Kita punya alasan. Firman Tuhan mengatakan boleh semua kok. Semua boleh. Yang berkaki 4 semua boleh, kecuali meja dan kursi. Itu pun karena nggak bisa dimakan, nggak termakan, tak tergigit. Itu kata-kata kita katakan. Itu alasan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita kembali kepada Alkitab. Jadi di ayat 7 mengatakan kepada kita, tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Jadi Bapak Saudaraku, ibadah itu sangat berguna. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita pada Alkitab. Membaca Alkitab itu sangat berguna untuk kemana arah tujuan kita. Jadi kita beribadah itu membaca firman Tuhan. Kuncinya adalah Alkitab. Jangan kita hanya beribadah saja. Kita beribadah saja, hanya pasrah saja, tidak mau tahu apa-apa. Kita harus ada pedoman, kita harus ada cermin, kita harus kembali kepada gambarannya Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, tidak cukup kita hanya beriman saja, tidak cukup kita hanya percaya saja, tapi kita harus bertindak. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen tidak mau bertindak. Cukup percaya saja, cukup begereja saja. Tapi menghalalkan segala cara. Menghalalkan makanan segala makanan. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kita ini diberikan Tuhan petunjuk sangat jelas. Tinggal kita, apakah kita mau mengikuti seturut petunjuk, apakah mengikuti seturut kehendak daging kita. Perkataan yang 9, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi Bapak Saudaraku, Rasul Paulus begitu gigih untuk peduli memberitakan kebenaran firman Tuhan. Rasul Paulus segala cara untuk mengabarkan firman Tuhan, mengabarkan penginjilan, itu karena kasih. Karena dia mengasihi semua umat